Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang aditif. Ya, aditif ini adalah salah satu bahan yang sifatnya tidak wajib dalam campuran beton ya. Namun seiring uh, berkembangnya zaman, aditif ini mau tidak mau perlu begitu ya. Dan penelitian pun sudah semakin banyak begitu. Jadi inilah hasil rekayasa laboratorium ya, laboratorium kimia terutama untuk mendapatkan beton dengan sifat yang lebih ya bisa dibilang lebih fleksibel gitu ya dan lebih unggul tentunya. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini saya kasih ilustrasinya beberapa contoh aditif ya, bentuknya kira-kira berbentuk padatan dan cairan ya, dan banyak sekali yang cairan. Oke, jadi mirip sekali seperti zat-zat kimia yang bisa dibilang berbahaya begitu ya. Tapi sebenarnya tidak juga. Kalau aditif itu eh, setidaknya kalau nggak masuk tubuh gitu ya tidak terlalu berbahaya ya sebenarnya. Oke, kita mulai dari eh, overview umum ya, pandangan umum tentang aditif ya. Aditif itu biasanya ditakar X% ya, suatu persentase dari berat atau volume cementitious material ya. Ingat cementitious materialnya adalah material yang bersifat semen. Artinya tidak harus semen ya. Jadi kalau misalnya ada kapur mungkin ya, ada kapur sebagai perekatnya ya, berarti aditif itu sekian persen dari kapur gitu ya. Dan bahan aditif hampir tidak pernah ditakar berdasarkan banyaknya agregat ya. Jadi tidak ada hubungannya sama agregat aditif itu. Contohnya super plasticizer. Kalau kalian bingung super plasticizer apa sih, Pak? Ya nanti sambil jalan kita akan membahas ya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya zat aditif. Biasanya digunakan sebanyak 0,4 sampai 1,5% dari banyaknya semen ya. Jadi kecil sekali ya, sekitar 1%-nya saja. Oke. Ini juga pernah saya singgung bahwa aditif itu ya seperti obat ya. Jadi kalau teman-teman kebingungan menganalogikannya ya anggap saja obat ya. Jadi obat itu kan jumlahnya nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Bahkan vitamin itu, vitamin suplemen itu kan terbatas gitu ya. Karena kalau banyak-banyak akan memberikan dampak yang merugikan justru. Hampir semua aditif adalah produk kimia yang berarti mempengaruhi beton secara mikro ya. Jadi inilah sebenarnya mikroteknologi ya. Jadi aditif itu bekerjanya pada tingkat molekuler ya. Jadi mempengaruhi beton dari suatu tahapan yang kecil. Ya. Salah satu contohnya namanya air agent di sini ya. Air agent nanti juga kita bahas. Dapat menyebabkan gelombang udara dalam beton sehingga menjadikan beton yang porus ya. Kalau kalian nggak tahu porus, porus itu adalah kemampuan beton untuk meneruskan air ya. Semakin porus beton itu semakin tembus air. Ya. Nah, kenapa kok beton dibuat tembus air? Iya, di beberapa konstruksi dibutuhkan gitu ya. Beberapa konstruksi dibutuhkan. Contohnya di ini untuk paving ya. Supaya ketika air hujan itu ketika turun itu langsung menyerap ke dalam tanah ya. Ada kebutuhan untuk beton seperti itu ya, beton yang bisa ditembus air. Nah, bedakan dengan alternatif ya. Jadi aditif sama alternatif itu sebenarnya beda-beda tipis. Tapi ya anggap saja berbeda ya. Kalau aditif, kalau alternatif ya itu bahan pengganti. Kalau aditif bahan penambah. Jadi beda. Fly ash ya, contohnya fly ash. Fly ash ini sebenarnya dia juga berstatus sebagai aditif ya. Fly ash itu apa sih Pak? Fly ash itu adalah sisa-sisa pembakaran pembakaran batu bara ya. Batu bara ditunggu PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Itu bahan bakarnya batu bara dan hasilnya ada yang berupa kayak serbuk ya. Serbuknya namanya fly ash atau abu terbang. Nah, eh
itu fly ash itu bukan hanya sebagai aditif ya. Memang kalau jumlahnya sedikit aditif, tapi dia ternyata semakin ke sini digunakan sebagai alternatif ya. Jadi fly ash itu semakin diproyeksikan untuk menggantikan semen ya. Nah, kalau sudah benar-benar menggantikan maka namanya bukan aditif karena jumlahnya banyak ya. Namanya pengganti itu jumlahnya banyak. Maka dia namanya sekarang sudah alternatif ya. Demikian juga dengan artificial agregat yang tugasnya menggantikan agregat. Nah, ini ada lagi artificial agregat. Kalau nggak salah saya juga pernah menyinggungnya bahwa ini adalah agregat buatan yang dibuat dari serpihan-serpihan bangunan ya. Dan juga bisa dibuat juga dari fly ash juga. Jadi beda antara pengganti dan bahan penambah ya. Itu semua bedanya ya di kuantitasnya ya, jumlahnya. Nah, ada beberapa macam aditif ya. Saya mulai dari standar Eropa ya. Jadi kita membahas dua standar seperti biasa, ada Eropa dan yang tentu saja ASTM ya, yang dekat dengan standar kita ya, HSNI ya. Ada yang namanya hardening accelerating ya, berfungsi mempercepat pengerasan dari berdasarkan standar Eropa ya. Ini adalah zat penambah yang berfungsi mempercepat pengerasan beton ya. Dan sekali lagi saya ingatkan pengerasan ini namanya proses hardening di sini, bukan setting ya, beda. Hardening itu adalah penambahan kekuatan. Kalau setting itu cuma mengeras ya. Ada namanya water retaining, yaitu mengurangi kehilangan air ya. Jadi beton itu setelah dicor itu selama beberapa saat bisa dia kehilangan air dalam jumlah yang besar ya, karena suhu misalnya. Nah, ada aditif yang mencegah itu. Water repellent ya, mengurangi penyerapan. Ada juga seperti ini ya. Jadi ketika si agregat itu dia sifatnya dalam tanda kutip haus air ya, dia akan banyak sekali membutuhkan air. Nah, ada aditif atau obat beton ya yang berfungsi untuk mencegah itu. Corrosion inhibiting, mengurangi korosi pada logam yang tertanam dalam beton ya. Logam yang tertanam dalam beton namanya tulangan ya. Nah, ketika beton itu berada di suatu lingkungan yang syarat akan zat asam ya, dan kemudian zat asam itu menyerang si tulangan, maka ada jenis aditif yang mencegah itu. Betul ya. Nah, sedangkan menurut ASTM ada jenis A, B, C, D, E, F, G ya, dan juga ada beberapa jenis lainnya ya. Kira-kira fungsinya hampir sama, tapi ya pengelompokannya aja berbeda ya. Jenis A yaitu mengurangi air ya, water reducer. Oke. Ini adalah tipe pengencer sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa kalau beton terlalu padat ya cara mengatasinya tambahkan air supaya lebih encer. Nah, tapi sayangnya ya nanti kita juga akan membahas itu, air itu mengurangi kekuatan. Nah, ini ada tipe-tipe aditif mengencer yang bukan air gitu ya. Jadi dia bisa mengurangi airnya dan tetap mempertahankan kekuatannya. Jenis B memperlambat pengerasan retarder. Nah, loh, kenapa kok pengerasan diperlambat gitu ya? Ini juga lagi-lagi hubungannya sama suhu. Di lingkungan panas ya, beton itu akan lebih cepat mengeras. Nah, ketika ngecornya tempatnya jauh ya, jadi misalnya ngecor di lantai 10, lantai 20 gitu. Lah itu beton tuh harus dialirkan lebih lama gitu loh ya. Sehingga perlu beton tetap encer itu perlu, jangan mudah mengeras ya. Kalau cetakannya dekat sama sumbernya dituangkan beton ya nggak masalah, tambah cepat mengeras tambah bagus. Tapi kalau jauh, wah nanti mengeras di tengah jalan bagaimana? Oke. Nah, sebaliknya ada yang mempercepat pengerasan ya. Ini di sebaliknya ya, di suhu dingin. Oke. Jadi dingin akan sulit mengeras sehingga perlu dipercepat. Kebalikannya ya, yang satu lingkungan panas, nah itu lingkungan dingin. Jenis D merupakan gabungan A dan B, jenis E merupakan gabungan A dan C, jenis F pengencer. Oke, jadi ini mirip.
Jenis G merupakan gabungan D dan F. Adapun jenis lain yang menambah rongga udara ya, itu air entrainment tadi. Ya.